Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Respons Yanipar dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Irwa Sumpori meminta penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Permintaan ini menyusul terbitnya SP3 atau penghentian penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ketiganya menyebut sejak awal perkara ini dinilai melanggar undang-undang dan prosedur. Pihaknya menilai penyidikan seharusnya dihentikan. Alasan penghentian penyidikan juga setelah mendengar keterangan ahli yang menilai pencabutan laporan polisi terhadap dua tersangka berimplikasi pada keseluruhan laporan. Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan di undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugrosono mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugrosono. Dan terkait pemberian maaf kepada para tersangka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara. Yang jelas Jokowi tetap ingin jika kasus ini sampai ke persidangan. Kalau maaf itu urusan pribadi ya, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya, Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke sedikit Pak? Kan misal. Tetap lagi kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Oke guys, setelah permohonan mereka ditolak oleh DPD, DPR, kemudian Komnas HAM, dan terakhir ini adalah Mahkamah Konstitusi, kini kubu Roy Suryo CS ya meminta agar kasus ini segera dihentikan. Namun dari pihak Jokowi ya tetap melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan, karena itulah permintaan mereka, harus bertarung di pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini indikasi bahwa kubu Roy Suryo sudah mulai panik setelah semua permohonan mereka ditolak? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Mari kita tonton. Suryo, Rismon, dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Mardian Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mas Semar. Mas Semar. Malam Mas Roy, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, tetap sehat kita, makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus Oh diskusikan. iya, masih panjang. Masih panjang episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Nah. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu, ya. Tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugrosono, ya Purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya kan dari penyidik melaporkan juga kan, dan Pak Ugrosono lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Satu, ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam perkap yang itu perkap Kapolri atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, ya itu jelas betul kalau ternyata ada SP3 kan disebutnya SP3 ya, yang kayak gitu. Nah, perkara awalnya SP3 itu alasannya tadi restoratif justice atau apa, yang SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan satu berkas. Betul, satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya, ya mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Hari Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah, kalau dicabut kan nggak bisa dicuplai gitu aja.
gitu loh, harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3 suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali, karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan oleh TPUA. Ketika bukan yang ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim, ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyoroti akan menindaklanjuti lagi. Dan berarti itu ada opsi itu untuk dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harus ya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus ya TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti. Harus berhenti dulu untuk nunggu ini. Nah, itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari Prof. Din Samsudin. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, Mas Semar? Ya, boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugro Seno, ya betul memang betul memang beliau itu Wakapolri. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Apa hubungannya? Itu nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugro Seno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu yang memang kali ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Mas Semar, tapi kalau balik lagi ke kasusnya soal SP3 ini kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya, SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Iya, silakan. Ya, karena itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Ini sama sekali harus berharap mencari justifikasi SP3 yang saya pikir tadinya dari awalnya gagap menantang-nantang gitu untuk masuk ini ngaco, Semar ngaco. Agar tahu ternyata inilah mencari termulu ya kayak gini nih. Bisanya cuma Mas Semar tadi bilangnya bahwa ada kepanikan. Nggak ada yang panik. Kalau enggak ya kan nggak akan membuat pernyataan lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Polresta Solo. Ini jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang bisanya ngomongnya gitu aja. Gimana Mas? Ketawain aja. Kalau nggak panik, tinggal lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan sesat. Peradilannya kan bukan peradilan soal ijazah. Ini mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal fitnah dan ijazah palsu. Sekarang satu-satu gantian ya, Mas Semar sama Mas Roy. Gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak panik. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Ini kita ngerti bahwa peradilan yang akan dilakukan itu di Jakarta kan kita tanya. Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada, atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawirawan TNI yang sekarang gugat Jokowi juga. Artinya kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya pidana fitnah dan pencemaran baik. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Apalagi KIP baru ya setelah kemarin tua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya, Lukas Suwarso itu mendapatkan
itu mendapatkan lagi ya keberhasilan. Wah, ijazah Jokowi itu harus dibuka, mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU, jadi makin boncos. Oke. Ya, Nah, Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugroseno dan Prof Mahfud, yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main personal dulu ya, tapi soal Iyalah, ini tunggu sebentar. Bentar, satu-satu Bukan. kita biar clear ya. Sebentar. Mas Semar silakan. Ini ya Lanjutin. lah kalau formula. Ya, jadi gini loh, irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugroseno siapa, tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof punya Jimli siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, Prof Jimli siapa? Ya tidak objektif, Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Nah, sekarang enggak, Mas Semar, kalau soal balik lagi nggak soal bisa dilakukan. surat nantinya Mas Semar. Soal apakah Ya. untuk membuktikan asli tidaknya Bingung, ijazah ya? Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin, dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan? Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh, 1000%. Nah, palsu. Sebelum 99%. sebelum Roy Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat, gitu loh. Ya kan Jadi terbukti menurut sesat. saya, Kalau nggak sesat nggak mungkin ada Oke, sudah bentar. dilimpahkan. Bentar dulu, biar Ya kan? kedengeran. Sudah dilimpahkan Ya. kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Ini ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang. Semarni kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah. Bentar. bicara soal Semarni apa nih? palsu. Semarni Jadi, kuasa hukum memang bukan. Sarjana bisa hukum juga bukan. Oke, satu dulu, bentar. Iya. Biar kedengeran. Menjadi landasannya itu landasan. Ntar saya tanya dulu Semarni apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar, Mar. dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah Ntar nih, sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Oke. Semarni Gitu. tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Nah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, ada tuh nggak punya legal standing. Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga itu Singkat, kemarin. lanjutin lagi. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia pasti tanya latar belakang. Oh iya jelas, Oke. karena orang nggak punya latar Oke, belakang. Pada minum dulu aja, kita lanjut lagi segmen berikutnya. Kita orang balik nggak lagi punya latar soal belakang, ini kok pengadilan ngomong. lanjut atau enggak?